Abu Umu semuanya yang sudah mengikuti undangan pada pertemuan hari ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini adalah sosialisasi kegiatan wisuda akbar anak-anak soleh kita terkhusus kelas 9 dan 12 yang mungkin ada sedikit perubahan daripada tempat pelaksanaan dan kegiatannya pada tahun ini. Untuk itu kami merasa perlu mengundang Abu dan Umu semuanya untuk bisa kami sampaikan perkembangan daripada persiapan yang akan kita laksanakan yang berkaitan dengan wisuda akbar ini nanti. Baik, insya Allah kami bersama Ustadz Okta juga di sini sebagai wakil kepala sekolah unit SMA. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang pembiayaan daripada kegiatan wisuda ini, kemudian update daripada kegiatan di akhir kelas 9 dan 12, ujian dan lain sebagainya. Baik, Abu dan Umu semuanya, insya Allah kita membuka kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Abu dan Umu semuanya sudah berkesempatan hadir. Alhamdulillah sudah 76 orang yang bergabung di Zoom meeting ini. Ya, untuk pembuka, ya sebagaimana yang kita biasa lakukan, wisuda ini biasanya kita lakukan pada jenjang atau cabang Al-Wildan masing-masing gitu ya. Namun pada kesempatan atau tahun ini insya Allah kita akan melakukan secara bersama dengan seluruh cabang yang dengan hal ini maka pesertanya atau wisudawatinya sangat banyak, sehingga perubahan-perubahan dari inilah yang akan disampaikan nanti. Kemudian berkaitan juga dengan jadwal pelaksanaan kegiatan anak-anak soleh kita ini, ya kalau kelas 9 ini tinggal beberapa waktu lagi, hari Senin insya Allah melaksanakan ujian akhir semester tahun kelas 9 sebagai ujian akhir tahun. Kemudian nanti sekitar tanggal 8 atau sampai dengan tanggal 13 itu insya Allah ada ujian sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak soleh semuanya. Karena pada hakikatnya ujian nasional yang istilah sebelumnya itu sudah dikembalikan kepada lembaga sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing, sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Namun jadwal dan ketentuannya itu tetap diatur oleh dinas pendidikan setempat. Nah, termasuk jadwal tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Mei itu adalah jadwal yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan setempat. Nah, seperti itu. Kalau yang SMA itu pelaksanaannya lebih awal. Ya, lebih awal Ustaz ya. Di Senin besok gitu. Jadi SMA ini juga malah lebih cepat, sehingga waktu mereka itu tentunya akan
Setelah ujian akan banyak kosong, di mana di situ bisa dimanfaatkan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang belum lengkap. Misalkan adalah target hafalan Al-Quran, di mana syaratnya adalah yang non markas Al-Quran itu minimal ya, paling sedikit menyampaikan hafalan Al-Qur'annya itu 3 juz gitu. Nah, kalaupun lebih, nah itu sangat bersyukur ya anak-anak kita bisa menghafal lebih. Artinya kalau bulan ini, pekan-pekan ini mereka memiliki hafalan 3 juz, kemudian sudah distorkan, maka kesempatan setelah ujian ini bulan Maret, April, Mei, Juni masih bisa melakukan ya setoran tambahan gitu. Jadi waktunya tidak dibuang begitu saja karena sudah selesai ujian langsung selesai meninggalkan sekolah dan sebagainya. Jadi kita fasilitasi anak-anak kita untuk menambah hafalan yang sudah cukup, yang sudah 3 juz menambah lagi karena waktu tersebut. Begitu juga dengan yang SMP ya, yang SMP insya Allah waktu-waktu yang tersisa daripada setelah pelaksanaan ujian sekolah itu bukan berarti selesai dan tidak tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan secara singkat. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ananda Soleh. Akan disampaikan oleh Ustadz Okta. Hilang lagi Ya, suaranya. kepada demikian dari Ana, syukran, jazakumullah khairan. Ya, fadhol Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang memberikan nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi terkait wisuda akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni nanti. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Abu dan Umu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan Ana untuk menyampaikan beberapa hal terkait wisuda akbar yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Juni nanti. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Thalib tadi di awal, bahwa wisuda tahun ini kita akan melaksanakan wisuda akbar, artinya seluruh cabang Al-Wildan akan melaksanakan wisuda secara bersama-sama di satu tempat. Insya Allah hasil keputusannya adalah kita akan melaksanakan wisuda akbar tersebut di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Selatan. Jadi insya Allah Ana akan share terkait sosialisasi kita pada hari ini, insya Allah. Sudah terlihat ya, Abu dan Umu sekalian? Ya,
seperti yang telah dijelaskan tadi, karena kita adalah wisuda akbar, artinya di saat nanti di tanggal 4 Juni ya, insya Allah di tanggal 4 Juni 2023, itu akan terlaksananya wisuda akbar seluruh cabang Al-Wildan Islamic School di area Jabodetabek. Ya, kita akan mulai dari jam 6.30 untuk persiapan kedatangan sampai jam 8. Ya, lalu di sini nanti akan ada pembukaan, lalu akan ada nyanyi kelahiran Indonesia Raya dan tilawah Al-Quran seperti yang biasa jika kita melaksanakan kegiatan. Lalu juga nanti akan ada sambutan-sambutan. Insya Allah akan kita undang juga tamu VIP dari kenegaraan ya. Mudah-mudahan informasi yang terakhir Anda dapat adalah kita sedang mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan beliau berkenan datang, tapi akan kita update lagi siapa yang akan hadir di acara tersebut insya Allah. Lalu di sini kita dikarenakan di Al-Wildan ada dari SD sampai SMA, maka prosesinya akan berlangsung mulai dari SD sampai SMA insya Allah. Seperti itu. Lalu ini adalah rundown-nya. Dan insya Allah nanti kita akan update lagi terlebih semua terkait update ini. Jika ada perubahan dari sesi rundown acara. Nah, poin utama yang ingin Anda sampaikan di sini adalah terkait rincian dana kegiatan Abu dan Umu sekalian. Jadi di sini terlihat di layar itu ada biaya untuk biaya penyelenggaraan wisuda akbar kita. Yaitu kalau dilihat di situ ada untuk biaya penyelenggaraan, bagi dari mulai penyewaan gedung, dekorasi, multimedia, dan konsumsi. Lalu juga nanti akan ada souvenir bagi para wisudawan. Lalu juga akan ada goodie bag. Lalu akan mendapatkan selempang wisuda. Lalu ada medali, dapatkan map. Lalu ada biaya kepanitiaan seperti pencetakan backdrop, foto booth, spanduk, umbul-umbul, sertifikat, ID card, dan lain-lain. Lalu ada juga biaya buku tahunan, dan juga biaya pengurusan ijazah. Jadi, kalau Anda boleh share kembali untuk detailnya adalah seperti rincian dana ini. Ini adalah rincian detailnya untuk biaya penyelenggaraan wisuda akbar itu Rp330.000 untuk gedung, dekorasi, multimedia, dan konsumsi. Lalu untuk souvenir wisudawan ini kita budgetkan Rp70.000. Lalu untuk goodie bag Rp20.000. Lalu selempang wisuda ini Rp40.000. Medali wisuda Rp40.000. Map ijazah Rp50.000. Lalu untuk kepanitiaan totalnya Rp100.000 seperti yang dijelaskan di sini adalah untuk nomor wisudawan, backdrop, foto booth, spanduk, umbul-umbul, konsumsi, dan transportasi. Lalu untuk biaya buku tahunan siswa ini nominalnya ada Rp250.000. Lalu untuk biaya pengurusan dan pengurusan ijazah sejumlah Rp100.000. Jadi totalnya adalah Rp1.000.000 untuk biaya wisuda akbar ini, Abu dan Umu sekalian. Jadi untuk pelaksanaan tersebut adalah di tanggal 4 Juni 2023, itu insya Allah di Menara Mandiri Sudirman. Nanti untuk detail dan lain sebagainya insya Allah akan di-share oleh panitia wisuda akbar ke seluruh grup kelas 9 dan kelas 12. Lalu untuk kegiatan kelas 9 dan kelas 12, ini akan Anda mulai dari kelas 9 terlebih dahulu. Ya, ini untuk kelas 9. Seperti terlihat di layar ya Bu ya, ujian praktek Al-Quran itu sudah mulai dilakukan kemarin dari tanggal 27 Februari hingga 3 Maret. Ini adalah dalam rangkaian untuk SAT Ananda, artinya untuk nilai Al-Quran di raport kelas 9 semester 6. Lalu di pekan lalu juga sudah dilaksanakan ujian praktek English, Arabic, dan PAI. Itu untuk kelas 9 untuk raport uji SAT atau di semester 6. Lalu insya Allah di Senin besok itu untuk kelas 9
itu akan dilaksanakan SAT, sumatif akhir tahun, dari Senin hingga Jumat di tanggal 13 hingga 17 Maret. Lalu akan dilaksanakan juga ujian praktek Diknas, yaitu seperti PJOK, Seni Budaya, dan Prakarya, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 31 Maret. Lalu untuk SMP, prediksi AAS-nya atau USP-nya, ujian satuan pendidikan, itu adalah tanggal 8 hingga 12 Mei. Lalu akan ada juga untuk praktek SAS, untuk Ananda semester 6, rapot semester 6, itu di tanggal 15 hingga 23 Mei. Lalu kalau prediksi graduation di sini adalah tanggal 3 Juni, dan insya Allah juga nanti setelah itu akan ada graduation trip di tanggal 12 sampai 13 Juni. Insya Allah ini detailnya akan disampaikan kembali oleh tim SMP, oleh Ustadz Adi Sakti maupun Ustadz Abdul Muthalib. Lalu untuk rincian kegiatan SMA, untuk yang SMA adalah seperti ini, Abu dan Umu sekalian. Ujian praktek pertama, yaitu English, Arabic, Fikih, Ibadah, dan Al-Quran, itu di tanggal 6 sampai 9 Maret lalu. Lalu untuk PAT, atau yang kita bilang sekarang adalah namanya ASS, Assessment Sumatif Sekolah, itu insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 13 hingga 17 Maret 2023, atau mulai Senin nanti. Lalu ujian praktik kedua, yaitu untuk Seni Budaya, Prakarya, PJOK, dan IPA dan IPS juga, itu di tanggal 27 sampai 31 Maret 2023. Lalu untuk USP tadi harus jelaskan tadi adalah sama besok di tanggal 13 hingga 17 Maret. Lalu untuk ujian TIC Al-Quran, ini seperti yang telah dijelaskan tadi, insya Allah kita akan mulai tanggal 15 sampai 23 Mei 2023. Itu untuk non-markas itu minimal 3 juz, lalu untuk kelas markas mereka minimal menghafal 4 juz. Lalu nanti akan dilaksanakan wisuda di tanggal 4 Juni 2023. Jadi insya Allah kita akan digabungkan semua antara tanggal 3 atau tanggal 4, tinggal menunggu informasi dari panitia dari Wisuda Akbar Holding. Demikian Abu dan Umu yang bisa Anda sampaikan terkait rincian Wisuda Akbar. Anda kembalikan ke Ustadz Abdul Muthalib agar jika ada sesi tanya jawab bisa kita jawab insya Allah. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, wa iyyakum. Ya, berkaitan dengan jazakumullah khairan kepada Ustadz Okta. Kemudian barakallahu fikum kepada Abu dan Umu yang masih ada di bersama kami insyaallah. Yang berkaitan dengan pembiayaan tadi Abu dan Umu semuanya, itu kan anak-anak soleh kita setiap tahun itu kan ada pembayaran kegiatan, dana kegiatan siswa ya. Nah itu dana kegiatan wisuda itu diambil dari situ 500.000 Abu dan Umu, maka sisanya 500.000 itu akan dibayarkan kembali oleh Abu dan Umu. Sekali lagi mengapa lebih besar daripada sebelumnya yang cukup dari dana DKS itu yang sudah dialokasikan setiap kegiatan 500.000 ya, karena tadi perubahan lokasi dan pelaksanaan bersama, kemudian ada tambahan buku tahunan juga yang kita adakan untuk anak-anak kita seperti itu. Kemudian sehingga pembayarannya itu adalah hanya 500.000 ya, dengan dibayarkan kembali sesuai dengan virtual pembayaran masing-masing ya untuk kegiatan wisuda ini. Adapun tambahan kalau graduation trip dari anak-anak soleh kelas 9 ini sebetulnya adalah program opsional ya, namun karena permintaan daripada anak-anak soleh kita sebagai bentuk kebersamaan mereka,
dengan di akhir tahun atau di akhir kebersamaan mereka mungkin ya di kelas 9 ini, maka sejak tahun lalu ya, dan kemudian tahun ini juga hal yang sama anak-anak meminta kita, maka insya Allah kita sudah juga menyiapkan gitu ya alternatif lokasi yang dapat dikunjungi oleh anak-anak kita yang kelas 9 tadi sesuai dengan keinginan dari mereka. Nah, itu pun pembiayaannya itu kan ada di dalam di dalam kegiatan DKS itu ya, dana kegiatan siswa itu. Nah, tentu kita melihat karena kegiatan graduation trip ini mereka itu tidak ingin seperti field trip pada umumnya, maka ya tentu lokasi dan ininya kita sesuaikan sebagaimana masukan dari anak-anak soleh dan juga beberapa wali murid. Yang kemudian insya Allah kita sudah siapkan lokasi, nanti pada waktu yang akan datang kami akan mensosialisasikan kepada Abu dan Umu. Tapi sekali lagi kegiatan tersebut, graduation trip itu adalah opsional. Artinya kalau Abu dan Umu tidak setuju maka tidak perlu kita laksanakan gitu, karena kita hanya mengakomodir keinginan anak soleh kita di akhir tahun, juga masukan dari beberapa wali murid seperti itu, sehingga itu bukan sesuatu hal yang wajib diikuti kemudian kita dilaksanakan, tidak, tapi itu sifatnya opsional. Sekali lagi kita tekankan yang masalah graduation trip itu, karena tempatnya itu kan lumayan jauh dan butuh waktu menginap sebagaimana tahun yang lalu gitu, seperti itu. Nah, sehingga nanti persetujuan dan lain sebagainya itu akan kita sampaikan kembali. Demikian. Baik, insya Allah kita akan buka diskusi tentang apa yang disampaikan pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah mungkin ini sudah ada yang masuk lewat chat. Iya. Oh iya. Ya, Ustadz, silakan boleh diulang kembali Ustadz lokasi wisuda akbarnya di mana, gitu kan? Apakah masih di Ciater atau di tempat lain? Ya, di Menara Mandiri Sudirman, Ustaz, insya Allah. Dan yang dijelaskan tadi akan dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, insya Allah. Ya, Anda persilakan bagi Abu sudah raise hand, Abu Amirul Mukminin agar unmute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam saya ada lihat rincian biaya untuk wisuda. Hanya ada satu poin yang mengganjal buat saya di item nomor terakhir. Ini kan biaya graduation ya, jadi biaya wisuda akbar, ya kan? Nah, ada poin terakhir yang mengganjal saya, yaitu pengurusan ijazah. Sebagaimana saya ketahui, selama saya menyekolahkan anak, setiap kali acara wisuda tidak pernah menyangkutkan biaya pengurusan ijazah. Saya tidak melihat nilai nominalnya, tapi saya melihat itemnya. Karena biasanya sekolah sudah memfasilitasi dan hak anak untuk mendapatkan ijazah tersebut yang mana sudah include dalam biaya sekolah. Itu saja. Mohon penjelasannya. Kepanitiaan MAP ijazah
buku tahunan biaya pengurusan ijazah. Oh ya. Baik, Abu, di situ nggak itu ya nggak terpisah dengan penulisan ya? Nggak ada ya? Penulisan ada terpisah nggak? Karena kalau yang iya karena iya baik Abu, baik. Ya ini khusus yang ijazah ini sebetulnya memang nggak masuk di sini sih Abu. Namun karena apa namanya? Karena kita belum memasukkan sebelumnya itu, maka kita sekalian di sini sebetulnya di apa namanya di biaya wisuda ini tadi juga tidak termasuk nih buku tahunan juga Abu. Ya gitu. Cuma kita mau menginformasikan sekalian aja. Seperti itu, karena di dalam biaya wisuda akbar itu tidak disebutkan buku tahunan dikembalikan kepada cabang masing-masing. Kemudian adapun ijazah ini yang biasa kami lakukan, Abu. Jadi kita minta yang nulis itu ya yang biasa menulis ijazah biasanya dari pihak luar seperti itu yang istilahnya tidak. Karena ijazah kan ditulis tangan ya Bu, seperti itu. Nah biasa dari tahun ke tahun itu kita minta seperti itu dan memang ada biaya dan itu ditulis oleh orang yang biasa menulis, profesional lah gitu. Dan kita sudah biasa apa namanya berlangganan gitu kepada pihak yang apa namanya pihak luar yang dianggap bagus menulis ijazahnya seperti itu. Itu kalau ini Abu yang berkaitan dengan ijazah itu apa namanya biaya ijazah ya gitu. Jadi memang qadarullah kita bersamaan dengan sekalian digabung aja gitu. Karena nanti kalau kita tadinya tuh rencananya ya mau disampaikan lagi gitu. Cuman kan nanggung banget ya sekalian aja ya sekali biar nambah buku tahunan dengan ijazahnya. Seperti itu Abu. Gitu. Ya. Selanjutnya mungkin saya ke Umuziat, silakan di unmute. Ya, ada yang chat ini Ustaz. Iya Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu nanti kalau pas wisuda pakaiannya itu pakaian apa Ustadz? Terus yang kedua, dari tanggal 17 sampai 27 Maret tadi nggak ada agenda, itu ngapain di situ Ustadz? Afwan. Dari tanggal 17 ya. 17. Baik, mungkin Anda bantu jawab. Oh, ya. Jadi di tanggal 13 sampai 17 Maret itu adalah waktunya Ananda mati akhir tahun. Lalu tanggal 18 itu memang tanggal libur. Tanggal 20 dan 21 itu adalah kelas 7, 8, 10. Mereka field trip. Jadi kelas 9 dan kelas 12 memang tidak ada kegiatan di tanggal 20 dan 21 tersebut. Lalu tanggal 20 hanya nasional. Ya. Hanya remedial paling. Hari awal puasa. Jadi baru ada kegiatan kembali di tanggal 27 Maret. Kalau 20-21 ini dia kalau kelas 9 dan 12 kan remedial karena dia ujian akhir di situ. Bagi yang ada remedial berarti tanggal 20-21 bisa remedial. Begitu Umu Ziat ya. Lalu untuk seragam biasanya Anda itu menggunakan seragam, tapi untuk tahun ini kita belum dapat konfirmasi dari panitia wisuda akbar. Jadi kita tunggu saja konfirmasinya umum sekalian. Jadi nanti insya Allah segala informasi terkait wisuda akbar akan disampaikan melalui pos masing-masing. Iya, baik. Kemudian kita bacakan sedikit yang melalui chat. Untuk graduation trip ini juga sudah memberikan komentar setuju, kemudian ada masalah kostum tadi sudah dijawab, insya Allah akan diupdate kembali tentunya tentang masalah kostumnya dari acara wisuda. Nah ini yang bagus,
untuk program 3 juz. Insya Allah dari waktu-waktu yang tersisa ini kita akan kejar dengan program khusus. Insya Allah sedang disiapkan oleh Komisi Al-Quran untuk menyiapkan nih bagaimana dengan anak-anak soleh kita yang masih kurang atau belum sampai di situ, maka insya Allah ya termasuk juga sekarang sedang dicicil ya dengan program yang disiapkan oleh Komisi Al-Quran strateginya insya Allah. Jadi kita usahakan anak-anak kita punya bekal ya keluar dari Al-Wildan untuk yang non markas itu minimal 3 juz gitu kan, yang kelas markas minimalnya 4 juz ya. Walaupun saat ini sudah lumayan juga yang lebih daripada standar ini gitu. Ya, alhamdulillah. Untuk yang yang belum, maka itu tadi sebagai peringatan awal agar tidak mengira di sela-sela merasa ujian selesai maka sekolah sudah berakhir, dan tidak seperti itu. Jadi haknya anak-anak soleh, dan kami siapkan program-program untuk anak soleh yang belum memenuhi target ini sampai bulan Juni. Ya, berakhir bulan Juni gitu. Jadi tidak merasa selesai ujian langsung pergi gitu ya. Begitu. Yang penting semangat, insya Allah kita carikan solusi. Yang agak susah ini kalau habis ujian langsung pergi. Ya mungkin merasa sudah persiapan di sekolah SMA dan sebagainya. Nah ini juga agak keliru karena yang kita targetkan ini Abu dan Umu bukan untuk siapa-siapa, untuk anak soleh gitu kan. Tatkala sudah keluar di Al-Wildan ada bekal mereka yang dibawa terutama untuk ibadah hariannya. Nah itu fungsinya, fungsi utama daripada hafalan itu tadi. Apa saja, apakah masih tetap masuk sekolah? Iya, iya ini saya. Bismillah, Ana bantu jawab ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Maya Umur Rafa 12AE2 ya. Untuk SMA setelah pelaksanaan US atau PAT yang insya Allah dilaksanakan minggu depan, apa saja kegiatan Anda? Masih tetap masuk ke sekolah? Iya, ya share sebentar. Kalau untuk kegiatan Ananda, ini tetap ya Om ya, tetap ada kegiatan yang tadi Anda telah sampaikan di sheet, kita terlihat kembali. Jadi memang setelah ujian tanggal 13 besok, atau namanya USP ini Om, berarti Ananda semua akan ada lagi ujian praktek di tanggal 27 Maret ya. Ya tadi jelaskan karena di tanggal 20 dan 21 itu kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 itu mereka melaksanakan field trip, kelas 11 itu bisa istirahat di rumah atau belajar mandiri di rumah. Mereka akan mulai kembali masuk tanggal 20 sampai 31 sesuai dengan jadwalnya. Karena sekian di sini jadwalnya. Nah, ini adalah jadwal ujian praktek insya Allah akan juga melakukan kelas ke grup kelas masing-masing. Jadi nanti akan praktek IPA, prakarya, atau PJOK ya, seni budaya itu akan dilaksanakan di tanggal 27 sampai tanggal 30. Anda hanya datang untuk praktek. Jadi mungkin ya yang bisa sampaikan terkait agenda setelah tanggal 13 ini seperti apa. Lalu setelah itu adalah libur Lebaran, baru masuk di bulan Mei nanti untuk persiapan SKL dan lain sebagainya. Kalau pendamping Ustaz, pendamping wisuda? Baik, kalau untuk pendamping wisuda, informasi dapat informasi yang adalah saat ini memang untuk dua orang tua, artinya ayah. Nanti untuk jika memang ada lebih dari seperti itu nanti akan ya nanti ini akan disampaikan detail
melalui grup kelas insya Allah. Komunikasi masih tetap berjalan. Sudah oleh panitia dari pusat. Demikian. Baik, ya ini setelah itu ada juga chatan dari Umu Afan, ya Umu Afan. Ini juga menyetujui kegiatan field trip, kemudian dari Umu Fitri juga sama, insya Allah, karena memang kita melaksanakan ini juga atas dasar usulan daripada anak-anak soleh ya, yang juga wali murid ya. Ini juga disupport. Ini graduation trip apakah kelas 9 dan 12. Nah, ini yang kelas 12 qadarullah sudah dilaksanakan memang Ustaz ya. Karena targetnya ke kampus gitu. Gimana Ustaz? Seperti itu? Ya, kalau yang kemarin dilaksanakan adalah Goes to Campus ya, Ustaz ya. Tapi kalau memang ternyata kelas 12 adanya grade, insya Allah sekolah sifatnya mati. Tapi bukan program wajib dari sekolah sama seperti kelas 9 tadi ya, Ustaz. Iya. Pertanyaan dari hari juga untuk pelaksanaan ini kita masih informasi ya, Bu. Ya, nunggu. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Mei kita sudah dapat maksimal informasi terkait detail sudah apa ini. Dari untuk pelaksanaannya, berapa peserta yang free, yang damping, lalu gradasinya atau dimensinya seperti apa. Nanti sama bisa sampaikan melalui grup kelas masing-masing. Untuk graduation kita masih lihat apakah memang memungkinkan untuk kelas 12 nanti, karena kemarin sudah melaksanakan Goes to Campus yang sekalian juga dengan trip gitu ya. Kita lihat siapa. Lalu Umu Wiwi ini ya, J3 untuk graduation juga masih dua-duanya. Seperti yang nanti ujian 3 juz ini adalah syarat dari Wildan School, baik MP maupun MA. Tapi memang sifatnya bukan setelah sidang ukur sekali dulu. Artinya Ananda bisa mulai dari sekarang sampai tanggal 5 Juni tadi yang sudah Anda tampilkan di slide. Seperti itu. Jadi berlaku untuk semua kelas 9 ke 12 untuk syarat lulusan. Kalau kelas 12 ujian masuk perguruan tinggi, Ustaz. Ada info? Ada info masuk perguruan tinggi? Kapan ujian masuknya? Oh iya, kalau ini SNBT berarti. SNBT ini saat ini memang masuk proses untuk pendaftaran. Artinya semua siswa yang sudah simpan permanen. Lalu untuk pelaksanaannya itu dari SNBT. Jadi setelah SNBT insya Allah pokoknya di 28 Maret ini dan SNBT baru kita mulai nanti biasanya di bulan April dan pelaksanaannya di bulan Mei. Tapi akan kita update juga di grup kelas karena ada info dari BP3 karena ada perubahan. Baik, syukran Ustaz. Ada yang bertanya, kelas 9 GT-nya kapan, bulan berapa? Insya Allah kita di awal bulan Juni dan ini juga segera kami sosialisasikan karena berkaitan dengan kepastian mau di mana nih dari lokasi yang kita coba siapkan gitu, yang masih di dalam Pulau Jawa, kemudian ada satu pilihan di luar Pulau Jawa seperti itu. Insya Allah segera akan kami sampaikan kembali. Namun untuk bulan tanggalnya itu prediksinya sekitar pertengahan lah, sekitar tanggal 12-13 Juni insya Allah taala. Ya, ini Ustaz, ada perhatian dari panitia untuk Ananda kelas 12 karena sudah lulus ya. Karena sampai dengan bulan Mei mereka masuk TBK ya. Ya, insya Allah
insya Allah panitia itu akan memperhatikan karena kelas 12 akan ada UTBK. Jadi mungkin dan lain sebagainya itu dilaksanakan tidak bersamaan dengan UTBK pasti. Insya Allah. Iya, ada yang bertanya cuman semalam saja. Ini mungkin graduation trip ya. Tentunya kalau di Pulau Jawa ya antara 2 sampai 3 hari. Namun kalau di luar Pulau Jawa paling lama 1 pekan. Tapi itu yang kita planningkan itu ya anak-anak cukup padat sih gitu kan. Jalan-jalan silaturahim kemana, juga ke pesantren-pesantren juga yang ada di samping mereka rihlah, tetapi juga mendapatkan faedah juga di situ karena nanti kita rancang juga supaya di dalam agenda itu ada ada program bakti sosialnya juga seperti itu. Ya, tidak semalam sih. Kalau semalam mungkin saja, tapi yang dekat-dekat gitu. Nah, cuman ya anak-anak soleh kita nih udah kemana-mana ini, udah request kemana-mana gitu kan. Kalau bisa yang jauh gitu, pinginnya yang jauh. Nah kita sudah coba siapkan 2 opsi lokasinya. Insya Allah segera kita sampaikan kepada Abu dan Umu berkaitan dengan GT ini untuk anak-anak soleh kelas 9. Oh iya, ini ada yang setuju ke luar negeri ya ini. Ini harus vendornya dari wali murid nih kalau ke luar negeri ya. Karena cukup ini, tapi mungkin ya sebagai sebagai langkah awal ya ada 2 yang kami rancang dan persiapkan itu, yaitu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa seperti itu. Ya mungkin nanti kita bisa berdiskusi kembali karena ini kan kegiatannya opsional, jadi tentu wali murid punya masukan. Namun masukan itu tidak semuanya kita bisa mengakomodir karena kan tentu kalau banyak memberikan saran misalnya mau ke sini maka kerja ulang lagi gitu kan dari hal yang sudah dipersiapkan, kerja ulang lagi dan kita melihatlah 2 lokasi yang kita siapkan itu apakah bisa mengakomodir keinginan anak-anak soleh. Tapi sejauh ini teman-teman dari panitia juga tidak hanya mencari ke lokasi-lokasi ini adalah sendiri gitu, namun merupakan masukan juga atau usulan dari anak-anak soleh kita seperti itu. Untuk ujian Al-Quran masih pekan ujian itu apakah bisa? Iya, menyesuaikan sih karena waktu Al-Quran ini panjang ya Ustaz ya. Insya Allah sampai bulan Juni pun anak-anak soleh kita berikan kesempatan untuk ujian Al-Quran. Ya tentu kita tidak menghalangi tatkala ada ujian mereka untuk kebutuhan masuk ke perguruan tinggi, maka kita support 100% hal itu. Namun hal yang lain yang tadi untuk pemenuhan Al-Quran dan lain sebagainya bisa kita tetap berikan kesempatan seperti itu. Iya betul. Iya ini Afan jangan ke Bali ya, kita ke Lombok aja tidak mengapa. Iya tentu kita mempertimbangkan juga hal-hal yang tidak bisa kita hindari ya kalau mendatangi sebuah lokasi gitu. Ini juga insya Allah kita pertimbangkan gitu. Walaupun lokasi tersebut mungkin semua mengetahui keindahan atau wisata dan lain sebagainya, tentu kita tetap memperhatikan lingkungan ya, terutama kesehatan pikiran dan lain sebagainya buat anak-anak soleh kita gitu kan. Karena sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya harus
kita nggak perlu sekalian aja gitu ya. Insya Allah Abu masukannya yang berkaitan dengan lokasi, kalau memang Anda diadakan, sebaiknya memang dari sekolah yang mengorganize. Nah ini masukan buat SMA ini Ustaz. Ya kalau memang mau diadakan ya tidak mengapa dipersiapkan gitu. Berarti harus disurvei ke anak-anak solehnya Ustaz, yang kelas 12. Memang kalau yang masuk ke anak-anak ini memang mereka maunya ada lagi trip gitu ya. Tapi nanti coba kita bikin angket dulu ke seluruh siswa kelas 12. Jika memang mereka berarti nanti kita bisa langsung melaksanakan saja. Iya, betul, bisa. Jadi tetap yang ini organisasi memang tetap sekolah, tapi masukannya ini bukan program dari sekolah, tapi adalah program masukan dari wali murid dan siswa yang diorganisasi oleh sekolah. Maksudnya gitu. Tetap kita yang organize untuk acara ini, insya Allah. Nah, baik, untuk buku tahunan disiapkan oleh pihak sekolah. Iya, yang sudah seperti itu tentunya yang mengerjakan apa dalam artian bukunya itu oleh pihak luar gitu ya. Nah, yang mencetak dan lain sebagainya itu kan dari luar sih, Umu Yudis. Ya, namun data-datanya ya dari kita, dari sekolah. Kalau ada masukan juga nanti tidak masalah, mungkin masukan yang perlu dituangkan di dalam buku tahunan juga tidak masalah, diberikan masukan. Yang mungkin Anda bisa bantu jawab ya, jadi pertanyaan terakhir dari Umu Wiwi ya. Ya Om, insya Allah pihak sekolah pasti akan melaksanakan kegiatan itu tidak bertabrakan dengan agenda dari dinas. Itu yang pasti. Jadi seperti yang UTBK, gelombang 1-2, insya Allah kita juga sudah punya informasinya. Jadi tenang saja, tidak perlu khawatir, kita tidak akan bertabrakan dengan itu. Artinya tadi untuk yang ujian PIC itu adalah deadline-nya. Tapi pelaksanaannya Anda bisa mulai dari sekarang, bahkan dari pekan lalu. Mereka sudah mulai setoran, lalu dikumpulkan sampai minimal 3 juz. Kalau diperhatikan bahwa ini bukan seperti Laisna Ubur yang mereka duduk 3 juz langsung setor. Tidak. Ini konsepnya adalah Anda menyetorkan sampai minimal 3 juz. Jadi bukan berarti duduk langsung 3 juz seperti anak-anak madrasah dan sebagainya. Ya, mungkin masih ada lagi Abu Umu, insya Allah masih bisa 4 menit lagi. Sudah tidak ada ya. Baik, Abu dan Umu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Abu dan Umu semuanya sudah berkenan hadir untuk sosialisasi kegiatan anak-anak soleh kita. Oh ya, ada pertanyaan terakhir nih, insya Allah 3 menit kita bisa memberikan jawabannya. Ya, bersamaan dengan Al-Wildan, insya Allah semua cabang ini bersamaan tentu telah dipikirkan juga yang berkaitan dengan ikhwan dan akhwatnya seperti apa. Maka untuk teknis wisuda ini pun insya Allah nanti akan langsung disosialisasikan oleh panitia wisuda akbar insya Allah, sehingga lebih detail yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya insya Allah. Taib, kalau sudah tidak ada lagi, syukron kepada Ustadz Okta. Ya, masih ada dari Umu Wiwi. Dipersilahkan, Yes. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya tertinggal info. Apakah betul dicampur dengan beberapa Al-Wildan ya Ustaz, wisudanya?
Iya, umum betul sekali. Jadi wisudanya itu di Wisuda Akbar itu seluruh cabang Al-Wildan. Grade 9 juga termasuk Ustaz, bersamaan. Iya, betul. Ya, Oke. 6, 9, Oke. 12. 6, 9, 12 baik. Iya, betul. Saya belum pernah tahu Menara Sudirman, Ustadz. Kapasitasnya tentunya karena kita ke sana perlu dipertimbangkan kapasitas parkir, Iya, mungkin juga kartu kartu untuk masuk mobil, bahwa kami iya, memang dari Al-Wildan begitu untuk keperluan baik. wisuda begitu Ustadz. Jadi Iya. jangan sampai masalah parkir juga nanti jadi isu. Siap, ya insya Allah insya Allah ya baik kan disampaikan. Kita sudah Baik. memang Parkir. kemarin dari rapat dengan Panitia Wisuda Akbar ya Om ya, memang sudah disiapkan semua. Jadi pada dasarnya sebenarnya kemarin kita punya 5 lokasi pilihan, dan termasuk yang direkomendasikan itu adalah ada Sasana Kriya yang di Taman Mini, lalu juga ada JCC, cuma ternyata JCC tidak cukup untuk parkirannya, karena memang kita plottingnya adalah untuk 1.000 mobil. Oh, Masya Allah. Karena perhitungannya adalah seperti itu. Jadi memang sudah dipikirkan terkait hal tersebut, dan memang sudah dikonfirmasikan juga ke Panitia Wisuda Akbar terkait hal itu. Jadi pemilihan venue itu berdasarkan itu, beberapa hal yang dipertimbangkan. Oh, baik-baik. Untuk kedatangan orang tua juga nanti sebenarnya kalau waktu yang di Taman Mini dibatasi hanya 1, yang 1 lagi berbayar karena kan Taman Mini masuknya bayar ya, tapi akhirnya kita rapatkan agar bisa 2 orang, akhirnya finalisasinya dapat di Menara Sudirman ini Om. Jadi 2 orang tua dan mendampingi siswa. Iya. Nah, Ini Ustaz. ada. Baik syukran jazakallahu khairan. Apakah orang tua datang ke acara wisuda? Ya, nah insya Allah 2 orang yang yang sudah masuk dalam undangan ini, namun ada pun tambahan dari di luar daripada kedua orang tua, mungkin nanti bisa diakomodir, namun biasanya bisa diulang ya tentang hal ini pada saat sosialisasi teknis nanti. Ya, demikian. Ya, ini di di Sentul. Di CCC Sentul, venue-nya besar. Taib. Ini kemarin memang bantu jawab ya, Ustaz. Jadi kalau yang kemarin fokusnya Panitia Wisuda Akbar itu, infonya mereka memang fokusnya di Jakarta, karena memang kalau di daerah seperti Sentul atau kemarin ada sempat juga bahkan di ISBSD, cuman berdasarkan pertimbangan akhirnya memang fokusnya di daerah Jakarta. Jadi memang yang terakhir itu yang finalisasi dari 6 venue yang kita pilih memang ada Sasana Kriya, Menara Mandiri, dan Manggala Bakti. Lalu dari sisi persiapan dan segala macam mulai layout acara, lalu ternyata seperti Manggala Bakti itu harus ada 2 sesi dan segala macam. Jadi akhirnya memang yang paling visible itu di Manggala Bakti dan Sasana Kriya. Cuma ternyata Sasana Kriya mereka tahun ini itu hanya kasih 1 tiket. Jadi itu juga jadi kendala. Jadi akhirnya memang ternyata sepertinya panitia memutuskan untuk Menara Mandiri. Gitu. Baik. Jadi seperti detailnya akan disampaikan detail oleh panitia Wisuda Akbar. Nah, insya Allah seperti itu. Ini ada masukan dari Abu Azam, insya Allah. Ini masukan yang baik. Kita juga melihat hal ini, maka kita sangat support dan sangat serius juga menyiapkan, walaupun ini sifatnya opsional, jadi tidak jadinya kami tetap menyiapkan secara serius gitu, karena masukan dari anak-anak soleh kita gitu. Namun kesimpulan akhirnya kan tetap kepada wali murid gitu kan, karena Abu dan Ummu yang memiliki buah hati, perjalanan ini cukup lumayan gitu. Namun penyiapan acara dan lain sebagainya itu kita siapkan dengan serius. Insya Allah Ta'ala kita sosialisasinya juga segera, mudah-mudahan di akhir-akhir bulan ini. Barakallahu fikum, Abu dan Ummu semuanya sudah
yang hadir, terutama mudah-mudahan bisa saling sharing informasi kepada Abu dan Umu yang lainnya yang tidak bisa hadir pada hari ini, sehingga pada saat kami menyampaikan juga tentang GT nanti sudah satu suara gitu ya, bukan mendiskusikan lagi jadi atau tidaknya gitu. Karena kalau di lapangan ini anak-anak soleh kita ini udah positif gitu, tinggal persetujuan atau support penuh dari Abu dan Umu. Tentu hal-hal yang lain dalam pelaksanaan itu kita sangat terbuka, antisipasi hal-hal yang dan lain sebagainya, bagaimana keamanan dan lain sebagainya itu kita kita siapkan, dan kita menerima masukan-masukan dari Abu dan Umu untuk kebaikan bersama. Baik, alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih 60 menit. Ya, barakallahu fikum kepada Abu dan Umu, syukran wa jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya dalam rangka sosialisasi wisuda akbar ini, yang juga disampaikan program-program atau kegiatan akhir dari anak-anak soleh kita. Mudah-mudahan agenda-agenda yang kita rencanakan ini Allah berikan kemudahan, bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan Allah mudahkan langkahnya dalam melaksanakan agenda tersebut. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak soleh kita diberikan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat ya bagi anak soleh sendiri, bagi orang tua, ya, negara dan bangsa, karena mereka ini adalah masa depan daripada bangsa ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentu kami yang paling banyak bersuara, yang kurang mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.